Bab 1196. Apakah kamu putus cinta? Apakah dia salah lihat? Stephanie Jiang melihat pria tinggi kurus yang bersandar di bar, minum alkohol, mengenakan kemeja abu-abu. Lengan yang kurus terlihat dari ujung kemeja yang digulung, lampu bar menyinari kulitnya. Pria itu minum lagi dan lagi, seolah-olah dia ingin mencapai tujuan tertentu melalui alkohol. Tetapi sayangnya, mata dan keadaannya masih sadar. Pada awalnya, Stephanie Jiang hanya merasa familiar, tetapi dia menemukan orang itu benar-benar orang itu. Ketika dia memintanya untuk menulis naskah untuk orang lain, Stephanie Jiang tidak memiliki kesan baik padanya. Karena dia menarik sejumput rambutnya yang paling dia sayang. Namun, pada akhirnya, dia masih murah hati. Tapi ini tidak berarti Stephanie Jiang melupakan hal ini. Karena dia membuat rambutnya rontok. Untungnya, dia tidak perlu keluar setiap hari, jika tidak maka dia akan benar-benar pergi melakukan perhitungan dengannya. Memikirkan hal ini, Stephanie Jiang menggelengkan kepalanya, menarik kembali pandangannya dan terus meminum minuman di tangannya, tetapi adegan di kepalanya sudah melayang jauh. Hanya ada dua alasan ketika pria mabuk. Pertama, gagal dalam percintaan. Kedua, kalah taruhan. Ekspresi di matanya terlihat suram, dan atmosfernya sangat rendah, tetapi tidak terlihat sedih, seharusnya bukan alasan kedua. Karena itu bukan kalah taruhan, maka pasti urusan percintaan. Rasakan itu. Stephanie Jiang mengumpat di dalam hatinya dan tersenyum. Bagi Stephanie Jiang, meskipun dia mengenalnya, tapi mereka berdua tidak pernah berkomunikasi. Jangan teman, mereka bahkan bisa disebut orang asing. Jadi, meskipun dia tahu siapa orang itu, tapi tidak berencana menyapanya. Dia hanya ingin menghabisi minumannya, kemudian pulang bersama Tina Fang. Namun lambat laun, Stephanie Jiang merasa bosan, dan gitaris di atas panggung terus bernyanyi lagi. Tina Fang tidak tahu ada di mana. Stephanie Jiang memegangi kepalanya untuk berpikir sejenak, tiba-tiba memegang minuman serta berjalan ke arah Arthur Xiao. Toleransi alkohol Arthur Xiao lumayan baik. Pada hari biasa, dia merasa toleransi alkoholnya tinggi merupakan hal yang bagus, karena dia keluar minum beberapa kali bersama Gita dan dirinya masih bisa mengantar Gita pulang dalam keadaan sadar. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa toleransi alkohol yang baik bukanlah hal yang baik. Dia berpikir, jika toleransi alkoholnya jelek maka dia bisa membius dirinya. Meskipun dia tahu ini tidak benar dan tidak tidur untuk waktu yang panjang. Hal yang harus dia lakukan saat ini adalah pulang ke rumah, mandi air panas, dan tidur selama 8 jam untuk menyesuaikan jet lag, untuk segera bekerja dan menjalani kehidupan. Namun, hatinya merasa sangat sesak. Dia harus melakukan sesuatu untuk menghilangkan sesak di hatinya. Tiba-tiba seseorang duduk di sebelahnya. Arthur Xiao tahu kalau itu wanita tanpa perlu melihatnya, karena tubuh orang itu kecil, selain itu ada wangi yang samar ketika dia datang. Anehnya, sebenarnya aromanya sangat ringan, tetapi segera menutupi aroma anggur di depannya. Jadi Arthur Xiao melirik ke arah orang itu. Stephanie Jiang duduk di sampingnya, menatapnya. Dia mengedipkan matanya ketika mata keduanya bertatapan. Kemudian Arthur Xiao melihatnya tersenyum, kebetulan sekali. Kebetulan. Arthur Xiao langsung mengenali orang itu, karena gadis di depannya bisa dikatakan membuatnya terkesan. Waktu itu, demi menulis masa lalu Tuan Muda Ye, dia bahkan pergi ke rumahnya untuk mengawasinya menulis. Sementara wanita ini, duduk di depan komputer dan tidur. Namun dirinya masih duduk tegak, kemudian Arthur Xiao secara tidak sengaja menarik rambutnya, jadi kesannya dalam. Namun, Arthur Xiao tidak bermaksud untuk mengobrol dengannya, jadi dia hanya melihat sekilas dan lanjut minum. Jelas, dia tidak berencana untuk berbicara dengan Stephanie Jiang. Stephanie Jiang yang diabaikan. Sial. Pria menyebalkan. Benar-benar menyebalkan.
Dia bahkan sudah menghampirinya dan Arthur Xiao jelas-jelas melihatnya, juga mengenalinya, tetapi malah tidak mengatakan sepatah kata pun padanya. Bahkan tidak menyapa, apakah itu karena dia takut akan mengambil kesempatan untuk memerasnya lagi? Tunggu, dia tidak memerasnya, dia yang menarik rambutnya yang berharga sehingga memintanya membayar 10 kali lipat. Mengabaikan dirinya. Bagus. Stephanie Jiang mengulurkan tangannya, dan lengannya yang seputih salju digoyangkan di depannya. Arthur Xiao tidak menanggapi. Stephanie Jiang terus menggoyangkan, tetapi dia masih tidak ditanggapi, jadi Stephanie terus menggoyangkannya. Aku akan menggoyangkan tanganku sampai kamu tidak fokus dan aku ingin melihat apa kamu akan terus mengabaikanku lagi. Namun, dia meremehkan daya tahan Arthur Xiao. Karena dirinya adalah orang di samping Tuan Muda Ye, mana mungkin dia tidak memiliki kesabaran ini. Tangan Stephanie Jiang masih bergerak di depannya dan dia sama sekali tidak peduli. Pada akhirnya, tangan Stephanie Jiang pegal, jadi sehingga dia menarik tangannya kembali dengan diam. Bukankah kamu terlalu dingin dan kejam? Aku adalah gadis yang lembut dan berinisiatif menyapamu, bukankah seharusnya kamu beraksi? Tidak masalah meskipun tidak menanggapiku, setidaknya ada reaksi. Dia menggoyangkan tangannya begitu keras, tapi Arthur Xiao seolah tidak melihatnya. Jika bukan karena bertatapan mata dengannya tadi, Stephanie Jiang bahkan berpikir kalau dirinya transparan. Namun, Arthur Xiao masih tetap mengabaikannya. Stephanie Jiang tidak marah, dan hanya menarik kursi lebih dekat, lalu santai dan bersandar di bar. Lupakan saja, aku tidak peduli dengan pria yang putus cinta sepertimu. Namun, karena kita pernah bekerja sama, maka aku bisa memberimu kesempatan untuk bercerita. Aku akan memaksa diriku untuk menjadi pendengar yang setia. Lagi pula, Tina Fang masih belum kembali. Dia juga menganggur. Selain itu, sebagai penulis, bukankah dia harus mengumpulkan bahan? Mungkin saja cerita Arthur Xiao sangat menyedihkan, bukankah akan terkenal setelah dia mengubahnya sedikit. Kemudian, dirinya akan menghitung uang sampai tangannya sakit dan akan tidur di atas tumpukan uang setiap harinya. Arthur Xiao melihat ke samping, kebetulan melihat senyum licik Stephanie Jiang. Benar-benar mirip seorang pria. Dia menarik matanya kembali dan akhirnya bicara, tidak perlu. Akhirnya bersedia bicara. Stephanie Jiang menemukan terobosan dan segera bicara. Kalau begitu, apakah kamu benar-benar putus cinta? Jelas-jelas masih belum lama sejak kita terakhir bertemu. Menurutku kamu tidak terlihat seperti pria yang sudah punya pacar. Kenapa bisa tiba-tiba putus cinta? Apakah kamu menyukai pemeran wanita yang ada di dalam cerita yang kamu minta aku tulis waktu itu? Mulur Arthur Xiao bergerak ketika dia mendengarnya. Menyukai nyonya muda? Mana mungkin? Kecuali jika dirinya tidak ingin hidup lagi. Melihat mulutnya yang bergerak, Stephanie Jiang tahu kalau tebakannya salah, tetapi ini tidak penting. Dia menopang dagu dengan satu tangannya, jika bukan pemeran wanita, berarti teman pemeran wanita. Arthur Xiao. Apakah orang ini dewa? Dia bahkan bisa menebaknya. Bersambung.